Halo semuanya, kami kali ini akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai analisis mekanisme konsensus blockchain pada mata kuliah teknologi blockchain. Nah, presentasi ini akan membahas dua mekanisme utama, yaitu proof of work dan proof of stake, serta bagaimana keduanya berperan dalam menjaga keamanan dan desentralisasi pada jaringan blockchain itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya dan kelompokku akan memperkenalkan diri. Setiap kelompok itu ada yang bernama Andi Muhammad Izan, ada Imam Agil Aiman, ada Naila Fatira dan Tanwirul Mutakin. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Izan dengan NIM F551230065. Jadi pertama kita harus memahami dulu apa itu blockchain. Jadi blockchain itu merupakan teknologi penyimpanan data yang terdistribusi, yang menjamin keamanan, keandalan, dan juga desentralisasi tanpa adanya otoritasi tunggal. Artinya, data tidak tersimpan hanya di satu tempat, melainkan tersebar di banyak node yang ada di komputer. Ada dua elemen penting di dalamnya, yaitu algoritma hashing dan juga mekanisme konsensus. Hashing sendiri itu berfungsi untuk menjaga integritas data agar tidak bisa diubah tanpa terdeteksi. Sedangkan mekanisme konsensus itu untuk memastikan semua node dalam jaringan memiliki data yang sama dan saling menyetujui isi dari blockchain itu. Seiring perkembangannya waktu, sistem konsensus dalam blockchain juga berevolusi dari proof of work yang membutuhkan energi besar menuju proof of stake yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hashing. Hashing adalah proses mengubah data menjadi kode unik dengan ukuran yang tetap. Dalam konteks blockchain itu sendiri, hashing berfungsi untuk menjaga keamanan dan keaslian setiap blok data. Jika ada perubahan kecil saja, hasil hash akan berubah drastis. Hal ini membuat data blockchain sangat sulit untuk dimanipulasi. Selain itu, hash juga menghubung satu blok dengan blok berikutnya, yang membentuk rantai yang saling terhubung. Itulah kenapa disebut dengan blockchain. Umumnya blockchain menggunakan algoritma SH256 yang terkenal karena keamanannya dan digunakan juga pada sistem Bitcoin sekarang. Perkenalkan, nama saya Tanwirul Mutakin dengan NIM F551230083. Lanjut ke materi implementasi hashing dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library bawaan bernama Hashlib. Dan di sini pada kode programnya fungsi Hashlib SH256 ini digunakan untuk mengubah teks menjadi bentuk hash, dan hasil akhirnya akan ditampilkan menggunakan hexadecimal. Dan hasil yang muncul itu deretan karakter heksadesimal atau secara abstrak. Di sini beberapa digit, dan di sini sebagai contoh saya kasih masukkan teks. Di sini blockchain consensus example, maka hasilnya akan berupa nilai hash yang unik dan acak. Dan bagusnya di sini, jika hanya satu huruf dari teks tersebut diubah, seluruh hasil juga akan ikut berubah. Dan ini yang membuat hashing ini sangat penting karena memungkinkan kita mendeteksi perubahan sekecil apapun pada data. Dan selanjutnya kita beralih ke mekanisme konsensus pertama yang digunakan dalam blockchain, yaitu proof of work atau POW. POW adalah sistem yang digunakan oleh Bitcoin untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke dalam jaringan. Dan di sini caranya adalah dengan membuat para miner bersaing memecahkan teka-teki matematis yang sangat sulit menggunakan daya komputasi besar. Dan proses ini dikenal dengan istilah mining atau penambangan. Dan setiap seorang miner berhasil menemukan nilai hash yang sesuai dengan target jaringan, dia berhak menambahkan blok baru ke blockchain dan mendapatkan
mendapatkan hadiah berupa block reward serta biaya transaksi. Dan konsep ini menciptakan sistem yang disebut trustless system, di mana kepercayaan tidak lagi bergantung pada otoritas pusat tetapi pada bekerja bersama seluruh node dalam jaringan. Dan mekanisme ini juga membuat serangan seperti double spending menjadi hampir mustahil, karena untuk memanipulasi data di blockchain, seseorang harus memiliki kekuatan komputasi yang sangat jauh lebih besar dari seluruh jaringan gabungan, sesuatu yang sangat sulit dan mahal untuk dilakukan. Di sini lanjut ke mekanisme pemilihan miner dalam sistem proof of work. Di sini proses pemilihan siapa yang berhak menambahkan blok baru bersifat kompetitif dan acak. Di sini semua penambang bekerja secara bersamaan untuk menemukan nilai hash yang sesuai dengan target jaringan. Dan siapa yang paling cepat menemukannya akan menjadi pemenang. Di sini peluang setiap penambang bergantung pada seberapa besar kekuatan komputasi yang mereka miliki. Di sini menurut penelitian yang dilakukan oleh Zamani pada tahun 2022, mekanisme ini justru membentuk pola kekuasaan baru dalam ekosistem blockchain. Pihak yang memiliki sumber daya yang komputasi besar seperti mining pool memiliki kemungkinan jauh lebih tinggi untuk memenangkan proses penambangan dibanding individu biasa. Di sini akibatnya, meskipun sistem blockchain awalnya dirancang agar tidak bergantung pada satu pihak tertentu, kenyataannya kekuatan justru berpusat pada kelompok-kelompok besar yang memiliki kemampuan teknologi lebih unggul. Namun, meskipun ada kelemahan seperti itu, proof of work terbukti sebagai sistem yang sangat aman dan kuat. Selama lebih dari 1 dekade, mekanisme ini berhasil melindungi jaringan Bitcoin dari berbagai serangan dan menjaga keandalan sistem hingga saat ini. Baik, perkenalkan, saya Imam Agil Aiman dengan stambuk F55123066. Saya akan menjelaskan mekanisme konsensus B yang kelompok kami ambil itu ada proof of stake atau POS. POS itu sendiri merupakan mekanisme konsensus yang dikembangkan sebagai alternatif dari proof of work atau POW. Kalau POW itu mengandalkan kekuatan komputasi dan listrik yang besar untuk menambang blok, maka proof of stake hadir untuk menggantinya dengan mekanisme taruhan aset digital atau biasa disebut staking. Bisa dibayangkan itu jika POW itu perlombaan siapa yang paling kuat menggali tambang emas. Nah, POS itu sistem kepercayaan di mana siapa yang berani menaruh jaminan paling besar akan diberi kesempatan menjadi penjaga sistemnya. POS itu pertama kali diterapkan itu di Ethereum sejak pembaruan atau the merge pada tahun 2022 kemarin, dan terbukti mampu mengurangi konsumsi energi hingga lebih dari 99%. Selain hemat energi, proof of stake itu juga mempunyai mekanisme penalti yang disebut slashing. Artinya itu hukuman validator yang berbuat curang. Kalau curang, dipotong asetnya yang mereka sebut itu stake. Nah, kita ke slide kedua. Dalam sistem POS, proof of stake, proses pemilihan validator itu dilakukan secara acak, namun tentu saja proporsional terhadap jumlah aset yang akan di stake itu. Misalnya di Ethereum 2.0 itu seorang validator harus mengunci atau kita amankan, kita kasih jaminan minimal itu 32 Ethereum untuk bisa ikut serta. Tentunya semakin besar aset yang dikunci atau semakin besar pula peluang dipilih untuk membuat blok baru. Tapi sistem ini juga memastikan agar semua validator tetap mempunyai kesempatan supaya jaringan tetap desentralisasi. Nah, kalau diibaratkan itu POW itu seperti kompetisi balap mobil, yang dimana
yang dimana adalah pemenangnya adalah yang mempunyai mobil yang mempunyai mesin yang paling tercepat atau paling tinggi. Sedangkan proof of stake itu lebih seperti undian dalam bank, di mana setiap orang yang menabung memiliki peluang menang, tapi yang menabung lebih banyak tentu memiliki peluang lebih besar. Bedanya, dalam proof of stake, kalau seorang validator yang berbuat curang, sebagian asetnya akan otomatis disita oleh sistem. Jadi validator itu punya insentif ekonomi yang kuat untuk tetap jujur dalam menaruh asetnya. Kita ke slide selanjutnya, yaitu perbandingan kedua mekanisme konsensus. Kalau kita bandingkan itu, POW dan POS itu memiliki tujuan yang sama, menjaga keamanan dan kejujuran di dalam jaringan blockchain, tapi cara mencapainya berbeda. Kalau POW itu mengandalkan kekuatan komputer untuk memecahkan persoalan matematis yang rumit, ini membuatnya sangat aman. Karena untuk menyerang jaringan yang dibutuhkan, energi itu tentunya harus dibayar. Nah, biayanya itu yang sangat besar. Tapi kelemahannya, POW itu boros energi, lambat, dan seringkali hanya bisa dijalankan oleh penambang yang besar atau punya perangkat yang mahal. Jadi bisa ibaratnya itu dijalankan oleh perusahaan-perusahaan atau orang yang mempunyai uang yang banyak. Nah, sementara itu proof of stake atau POS itu dia lebih menggunakan pendekatan yang berbasis ekonomi. Jadi validator yang dipilih itu berdasarkan jumlah aset yang mereka simpan, sehingga sistemnya lebih hemat energi, lebih cepat, dan lebih ramah lingkungan. Tapi POS juga bukan tidak ada resikonya. Jika aset yang dipegang itu tidak tersebar merata, maka ada potensi jaringannya itu dikuasai oleh pemilik modal besar. Jadi bisa disimpulkan itu POW seperti benteng batu kuat tapi berat dan mahal untuk dibangun. Sedangkan POS itu seperti benteng baja ringan tapi kokoh, lebih efisien dan hemat energi. Karena itu banyak pengembang blockchain kini mulai menggabungkan keduanya dalam mekanisme hybrid untuk mendapatkan keseimbangan dalam hal keamanan POW dan efisiensi dalam POS. Selanjutnya kita masuk ke diagram alur hashing dan konsensus. Yang pertama ada hashing, yang dimana mulai merupakan proses ketika data transaksi siap untuk dimasukkan ke sistem blockchain. Yang kedua ada input data transaksi seperti pengirim, penerima, dan jumlah dimasukkan ke sistem. Yang ketiga ada data diproses oleh fungsi hash yang akan mengubah data transaksi menjadi kode unik. Selanjutnya ada hasil unik dihasilkan. Setiap data akan menghasilkan hash berbeda walau hanya ada sedikit perubahan. Selanjutnya ada hash disimpan di header block, di mana nilai hash ini disimpan sebagai header block sebagai identitas blok tersebut. Selanjutnya setiap blok terhubung, di mana hasil dari blok sebelumnya disimpan dalam blok berikutnya, membentuk rantai yang saling terhubung. Selanjutnya ada periksa data. Sistem akan memverifikasi apakah hash sesuai dengan data transaksi. Selanjutnya ada jika valid. Di sini akan ditanyakan jika data tersebut valid, maka blok diterima. Jika berubah, blok gagal diverifikasi. Selanjutnya selesai, di mana proses hashing memastikan integritas data tetap terjaga di seluruh jaringan blockchain. Yang kedua ada konsensus proof of work, yang dimana ketika kita menekan mulai, maka transaksi baru dikirim ke jaringan. Selanjutnya mengarah ke transaksi dikirim ke jaringan. Semua node menerima informasi transaksi baru. Lalu node melakukan verifikasi awal, di mana setiap node memeriksa apakah transaksi tersebut sah, misalnya tidak ada double spending. Selanjutnya transaksi valid masuk ke mempool, di mana transaksi yang lolos verifikasi disimpan sementara di mempool untuk menunggu proses mining. Selanjutnya ada proses mining dimulai, di mana penambang mulai memecahkan puzzle kriptografi yang rumit untuk menemukan hash yang sesuai. Selanjutnya, apakah blok valid? Jika blok belum valid, maka penambang mengulangi proses hashing dengan nilai nonce baru. Jika sudah valid, blok tersebut
akan disiarkan ke jaringan. Dan yang terakhir, selesai. Setelah blok disetujui oleh jaringan, blok baru ditambahkan ke blockchain dan penambang mendapat reward. Selanjutnya, diagram konsensus proof of stake, di mana proses dimulai dengan validator yang sudah memiliki stake atau jumlah aset yang dikunci. Selanjutnya, validator terdaftar dengan stake. Hanya node yang memiliki stake yang bisa berpartisipasi dalam proses validasi. Lalu, pemilihan validator secara acak. Sistem akan memilih validator secara acak dengan peluang lebih besar bagi yang memiliki stake lebih tinggi. Lalu, lanjut ke validator terpilih membuat blok baru, di mana validator yang dipilih bertugas membuat dan mengusulkan blok baru. Setelahnya, blok disiarkan ke jaringan. Blok baru akan disebarkan ke jaringan untuk diverifikasi oleh validator lain. Lalu, apakah blok valid? Jika tidak valid, maka blok ditolak dan validator bisa kehilangan sebagian stake-nya. Tetapi jika valid, blok ditambahkan ke blockchain. Yang terakhir, selesai, di mana blok sah kini menjadi bagian dari rantai menjaga keamanan dan efisiensi sistem. Yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan, di mana blockchain adalah sistem penyimpanan data terdesentralisasi yang aman dan sulit diubah. Dua hal utama yang membuatnya bekerja adalah fungsi khas untuk menjaga keaslian data dan mekanisme konsensus seperti POW dan POS untuk menentukan transaksi sah, di mana POW boros energi sedangkan POS lebih efisien namun beresiko dikuasai pemilik aset besar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.